Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Wa qala aidan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin aw muslimatin aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama di pagi yang cerah ini memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat kita dapat sama-sama melangkahkan kaki kita untuk beribadah, melaksanakan kewajiban yaitu sholat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa juga sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia, dan mudah-mudahan kita juga termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini atau subuh kali ini saya ingin mengambil tema terkait dengan perbedaan para ulama terkait dengan baca bismillah ketika membaca Fatihah di dalam sholat. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk masalah yang keempat ini, al-mas'alatur rabi'ah. Masalah yang keempat, ikhtalafu fi qiraati bismillahirrahmanirrahim fi iftitahil qiraati fis shalah. Perbedaan pendapat atau ikhtilaf di dalam membaca bismillah ya ketika memulai membaca Fatihah di dalam sholat atau membaca surat di dalam Fatihah. Famana adzalika malikun fis sholatil maktubah jahron kanat au sirran. Terkait dengan hal tersebut, Imam Malik melarang fis sholatil maktubah membaca bismillah ketika membaca Fatihah di sholat fardu. Ya, sholat fardu itu apa? Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya serta sholat subuh. Baik dalam keadaan bacaannya dikeraskan maupun bacaannya secara sir atau pelan. Ya, seperti sholat duhur dan sholat asar. La fi istiftahi ummil Qur'an wala fi ghairiha minas suwari. Ya. Tidak di dalam ya membaca Fatihah dan tidak juga di selain Fatihah, yaitu membaca surat-surat yang setelah baca Fatihah. Jadi ini
Imam Malik melarang membaca bismillah. Jadi makanya kalau kita di Makkah itu ya mengikuti Imam Malik itu langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin tanpa baca bismillah, baik secara sir maupun secara jahar. Jadi memang sama sekali kalau itu sholatnya sholat wajib atau sholat maktubah ya, itu pendapat Imam Malik. Tidak boleh membaca bismillah ketika baca Fatihah, dan termasuk juga tidak boleh membaca suratnya ya, tidak boleh didahului dengan bacaan bismillah. Wa ajaza dzalika fin nafilah. Namun Imam Malik memperbolehkan kalau itu sholat sunnah ya. Jadi boleh membaca bismillah ketika baca Fatihah dan membaca surat ketika sholatnya itu sholat sunnah. Sholat sunnah banyak sekali ya, ba'diyah, qobliyah, kemudian sholat sunnah istisqa, sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat-sholat taubah, sholat hajat ya, itu boleh membaca bismillah. Sholat tarawih boleh menurut pendapat Imam Malik. Wa ajaza dzalika fin nafilah tadi. Namun wa qala Abu Hanifah wa Tsauri wa Ahmad yaqra'uha ma'a ummil Qur'an fi kulli raq'atin sirran. Tapi menurut pendapat Abu Hanifah wa Tsauri wa Ahmad boleh membaca bismillah ketika memulai baca Fatihah di setiap rakaat dengan catatan bacaan bismillahnya sirron. Sirron. Jadi bacaannya pelan. Ya. Itu pendapat Imam Abu Hanifah ya, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana caranya? Bacaannya ketika mau membaca bismillah pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi ada bismillah di situ tapi pelan. Nah, ya. Kalau Imam Malik tadi sama sekali tidak boleh, baik pelan maupun jahar. Wa qala Syafi'i. Ya, ini pendapat Imam Syafi'i. Yaqra'uha, dibaca ya, yaqra'uha, Imam Syafi'i membaca bismillah baik wala budda fil jahri jahran wa fis sirri sirran. Jadi Imam Syafi'i berpendapat bacaan bismillah dibaca ya, yaitu baik di dalam sholat jahar maupun sholat sir. Kalau sholat jahar bismillahnya dibaca keras, sholat sirri bacaannya pelan. Nah, seperti yang kita lakukan karena kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Karena apa? Karena menurut Imam Syafi'i bismillah itu wahya indahu ayatun min fatihatil kitab. Menurut Imam Syafi'i bismillah itu bagian ayat dari surat Fatihah, maka harus dibaca. Wabihi qala Ahmad wa Abu Tsaur wa Abu Ubaid. Ini juga diikuti pendapat ini, pendapat Imam Ahmad dan Abu Tsaur. Jadi Abu Tsaur ini dan Abu Ubaid itu mengikuti pendapat Imam Syafi'i, yaitu bismillahnya keras ketika sholatnya keras, baik sholat maktubah maupun sholat-sholat sunnah. Waqtalafa qaulu Syafi'i, dan berbeda pendapat Imam Syafi'i ini terkait dengan Imam Syafi'i atau pendapatnya, hal hiya ayatun min kulli suratin am innama hiya ayatun min suratin Naml faqat.
Perbedaan ini terkait dengan pendapat Imam Syafi'i ini, apakah bismillah itu ayat dari setiap surat atau dia hanya ayat yang terdapat di dalam surat An-Naml saja. Nah, ini yang jadi polemik atau jadi perbedaan pendapat. Wa min Fatihatil Kitab, dan termasuk ayat daripada surat Fatihah. Itu yang jadi perbedaan. Faruwiya anhu al-qaulani jami'an. Maka ada riwayat daripada Imam Syafi'i, ada dua pendapat al-qaulani jami'an, yaitu ada dua pendapat secara keseluruhan disebutkan di sini, ya. Wa sababul khilafi fi hadza aila illa syai'ain. Sebab perbedaan ini juga disebabkan oleh dua sebab. Akhaduhuma, salah satunya adalah ikhtilaful asari fi hadzal bab, yaitu perbedaan hadis di dalam bab ini. Wasani, yang kedua, ikhtilafuhum hal bismillahirrahmanirrahim ayatun min Fatihatil Kitab amla. Dan perbedaan kedua adalah apakah bismillah itu termasuk ayat daripada surat Fatihah atau tidak. Baik. Fa'ammal asaru allati ikhtajja biha man asqata dzalik. Maka adapun dari hadis yang dijadikan hujjah, yang menggugurkan hal tersebut, faminha hadisu Ibnu Mughaffal, ya. Di antaranya adalah hadis dari Ibnu Mughaffal, qala sami'ni abi wa ana aqra'u bismillahirrahmanirrahim faqala ya bunayya iyyaka wal hadas fa inni shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar falam asma rajulan minhum yaqra'uha. Ini satu hadis. Hadis tersebut dari Ibnu Mughaffal, dia mengatakan sami'ni, ya, aku mendengar aku mendengar Abi mengatakan kepadaku. Ketika itu, atau sami ini bisa juga ayahku menegurku, bisa juga wa ana aqra'u bismillahirrahmanirrahim, dan sedangkan aku membaca bismillahirrahmanirrahim. Ketika aku membaca bismillahirrahmanirrahim, faqala, maka berkata ayahku, ya bunayya, wahai anakku, iyyaka wal hadas, apakah engkau mengada-ada gitu ya, melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah gitu ya. Fa inni, maka sesungguhnya aku, kata ayahnya, shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya salat menjadi makmum, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih. Wa Abi Bakrin, dan menjadi makmum Abu Bakar, wa Umar, dan Umar. Falam asma rojulan, maka aku tidak mendengar seseorang minhum, dari mereka, yaitu Rasulullah, dari Abu Bakar, ya, dari Umar, tidak mendengar dari mereka yaqra'uha, membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi si Ibnu Mughaffal ini ditegur ayahnya ketika membaca bismillah. Qala Abu Umar bin Abdul Bar, berkata Abu Umar bin Abdul Bar, Ibnu Mughaffal rajulun majhul. Tapi ternyata Ibnu Mughaffal ini laki-laki yang tidak dikenal, tidak diketahui. Ibnu Mughaffal ini siapa? Jadi rupanya dia belum dikenal. Kayaknya orang pendatang gitu ya,
Udah datang nggak pernah lapor, artinya nggak tahu juga. Jadi nggak dikenal dia siapa nih Ibnu Mughaffal ini, gitu kan? Kok tiba-tiba dia mengatakan demikian bahwa dia pernah ditegur, nggak tahu. Wa minha ma rawahu Malikun min hadisi Anas annahu qala. Sebagian lagi ada satu riwayat dari Imam Malik min hadisi Anas, dari hadis Anas annahu qala, sesungguhnya Imam Malik mengatakan kumtu wara'a Abu Bakrin, kumtu wara'a Abi Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum, aku sholat di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman radhiyallahu anhum, fakulluhum kana la yaqra'u bismillah idza iftatahu shalah. Ya, mereka semua tidak membaca bismillah ketika membaca Fatihah, ya, ketika sholat. Qala Abu Umar wa fi ba'd riwayati annahu qala qumtu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini juga ada penegasan bahwa aku pernah sholat di belakang Rasulullah dan Rasulullah tidak baca bismillah. Qala Abu Umar illa an, ya, anna ahlal hadisi qalu fi hadisi Anas ada innan naqla fihi muttarib ittiraban. Hadis Anas ini ternyata kontradiksi, ya, la taqumu bihi hujjah, sehingga tidak boleh dijadikan hujjah. Ada kontradiksi di sana. Satu kesempatan lain disebut Utsman, tapi satu sisi Utsman tidak disebut di situ. La taqumu bihi hujjah wa dzalika anna marratan ruwiya anhu marfu'an ila nabi wa marratan lam yarfa. Satu ketika diriwayatkan bahwa hadis ini sampai kepada Nabi, tapi satu ketika juga dikatakan ini hadis tidak marfu, tidak sampai kepada Rasulullah. Wa minhum tadi, ya, wa minhum may yadhkuru Utsman wa man la yadhkuru, ya. Satu ketika dari mereka menyebut ada Utsman di situ, tapi satu ketika la yadhkur. Wa minhum may yaqulu fakan yaqra'una bismillahirrahmanirrahim wa minhum may yaqul fakanu la yaqra'una bismillahirrahmanirrahim. Jadi kontradiksi hadis ini ditemukan ittirab, ya, muttarib ittiraban, ya, sehingga la taqumu bihi hujjah. Satu orang meriwayatkan yang berbeda, yang kontradiksi. Kadang disebut di situ Utsman, tapi satu ketika Utsman tidak ada di situ, ya. Tapi ada juga dikatakan yaqra'una, membaca bismillah, wa minhum ma yaqulu fakanu la yaqra'una bismillahirrahmanirrahim. Ini gimana? Yang benar yang mana nih? Satu ketika dia mengatakan bismillah enggak dibaca, tapi satu sisi lagi dia mengatakan dibaca, gitu. Nah, ini yang mana yang harus dipegang? Sehingga hadis ini atau ada riwayat-riwayat yang ittirab, ya, dalam an-naql, dalam pengambilan hadis ini, yaitu disebut dengan muttaribun ittirab, ya, muttarib ittiraban. Jadi bertentangan, sangat bertentangan, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Disebutkan juga fakanu la yaqra'una bismillahirrahmanirrahim wa minhum may yaqulu fakanu la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Satu ketika juga di situ dikatakan bahwa bismillahnya tidak keras. Ada 3 versi di sini. Ya, versi tidak baca sama sekali, versi baca, dan versi dibaca tapi pelan. Nah, ini kan kalau dalam bahasa kita, orang ditanya gitu, kamu dari mana? Saya dari Sukabumi. Yang benar kamu dari mana? Dari Cianjur. Sukabumi atau Cianjur? Enggak, saya dari Tegal. Nah, ini kan mana yang dipegang nih? Kan ini kan gitu, riwayatnya begitu gitu loh. Jadi waduh, kalau begini
nggak jelas nih orang kan gitu ya. Kalau dalam bahasa kita ini mencela-mencela ini gitu kan, mencela-mencela omongannya ini. Begitu ditegaskan, yang benar dari mana kamu? Nah, akhirnya bilang dari Tegal gitu kan. Tadi katanya dari Sukabumi, dari Cianjur, kok dari Tegal, gimana ceritanya gitu. Wah, nggak bisa dipegang yang begini ya. Hadis begitu. Ceritanya gimana? Satu ketika aku bermakmum dengan Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman nggak ada. Tapi sebutkan lagi, oh saya juga sholat dengan Utsman. Nah ketika itu tidak baca bismillah, tapi ketika lagi baca bismillah. Nah gitu kan, bingung nih orang yang denger nih. Terus satu ketika baca bismillah tapi pelan. Nah nggak bisa dipegang. Nah, ini hadisnya seperti itu. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah. Wa ammal ahadisul mu'aridhu lihada, dan adapun hadis-hadis yang bertentangan, bertolak belakang lihada, faminha hadisun Naim bin Abdullah al-Mujammir qala shallaitu khalfa Abi Hurairah, aku salat di belakang Abi Hurairah, faqara'a bismillahirrahmanirrahim, membaca bismillahirrahmanirrahim qabla ummil Quran, sebelum membaca Fatihah. Abu Hurairah membaca bismillah. Wa qabla surah, dan sebelum baca surat. Jadi aku sholat bermakmum di belakang Abu Hurairah, dan ketika itu Abu Hurairah membaca bismillah baik ketika baca Fatihah maupun baca surat. Wa kabbara fil khifdi, ya, war raf'i, dan takbir ketika ruku dan takbir ketika i'tidal, ketika bangun. Wa qala ana asbahakum bi sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai Abu Hurairah salat, maka kemudian dia mengatakan wa qala ana asbahakum bi sholati Rasulillah, bahwa salatku ini sama persis dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Ada hadis yang mengatakan Rasulullah baca bismillah. Kata siapa? Kata Abu Hurairah. Abu Hurairah ini memang orang yang selalu tidak pernah absen ketika sholat berjamaah bersama Rasulullah. Namun ya, bukan hanya hadis ini saja, ada hadis yang lain. Wa minha hadisu Ibni Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi membaca keras bismillahirrahmanirrahim. Wa minha hadisu Ummu Salamah annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Nah ini yang dukung nih ya. Jadi hadis-hadis sebelumnya kontradiksi, rancu, itirab itu rancu ya, seperti orang ditanya tadi, pendapatnya nggak bisa dipegang, jawabannya nggak bisa dipegang. Satu sisi katanya Sukabumi, Cianjur, akhirnya Tegal, yang mana yang benar? Udah nanya yang lain aja kan gitu bahasanya. Nah jadi ada hadis-hadis yang kontradiksi di mana Rasulullah membaca dengan keras dan juga membaca gitu. Fakhtalafa hadil asar ahaduma aujaba ikhtilafum fi qiraati bismillahirrahmanirrahim fi shalah. Maka perbedaan hadis salah satunya ada yang mewajibkan perbedaan mereka di dalam membaca bismillahirrahmanirrahim. Wasababu tsani, sebab yang kedua, kama qulna huwa hal bismillahirrahmanirrahim ayatun min ummil kitab wahdaha au min kulli surah. Apakah bismillah bagian dari ayat Fatihah au min kulli surah, atau bagian ayat dari setiap surat? Karena dalam Al-Qur'an itu kan selalu ada bismillah itu di situ.
ya, walaupun di dalam kurung itu ya. Kalau lihat Fatihah lihat bismillah itu di dalam Al-Qur'an itu. Ya. Am laisat ayatul la min ummil kitab wala min kulli surah, atau dia bukan ayat baik dari Fatihah atau dari surat. Nah, itu yang jadi polemik, yang jadi perbedaan pendapat. Faman ro'a annaha ayatun min ummil kitab, dan adapun yang berpendapat sesungguhnya bismillah itu bagian dari ayat Fatihah ummil kitab, aujaba qiraatiha biwujubin qiraatim ummul kitab indahu fis shalah, maka wajib membacanya di dalam membaca Fatihah di dalam sholat, ya, bagi yang berpendapat bahwa bismillah itu ayat dari Fatihah. Wa man ra'a anna ayatun min awwali kulli surah, dan begitu juga bagi yang berpendapat bahwa bismillah adalah ayat dari setiap awal surat, wajaba indahu ayyaqra'aha ma'as surah, maka dia juga wajib membaca bismillah ketika membaca surat, baik surat-surat pendek maupun surat yang panjang. Akhirnya begitu, karena hadisnya macam-macam nih, gitu kan. Wa hadhil mas'alah qad kasural ikhtilaf fiha. Masalah ini memang banyak perbedaan di dalamnya. Wal mas'alatu mukhtalimatun walakin man a'jaba ma waqa'a fi hadhil mas'alah annahum yaquluna wa mimma ikhtalafa fihi hal bismillahirrahmanirrahim ayatun minal Qur'an fi ghairi surah An-Naml am innama hiya ayatun minal Qur'an fi suratin Naml faqat. Ya. Jadi akhirnya memang diketahui bahwa terkait dengan bacaan bismillah di dalam sholat, ya, ketika membaca Fatihah dan surat ini banyak hadis, dan hadisnya juga ada yang rancu dan ada yang bertentangan satu sama lain, sehingga kemudian yang timbul masalah adalah, atau yang timbul perdebatan adalah terkait dengan apakah bismillah termasuk ayat dari Al-Quran atau selain surat An-Naml, atau innamah hiya ayatun minal Qur'an fi suratin Naml faqat, atau dia hanya ayat di dalam Al-Quran yang terdapat di surat An-Naml. Wa yahaqquna ala jihatir rad ala Syafi'i annaha law kanat minal Qur'an fi ghairi surati An-Naml, maka ini ada penyangkalan dari ada penolakan dari pendapat Imam Syafi'i bahwa sesungguhnya bismillah, seandainya laukanat minal Qur'an, seandainya bismillah bukan ayat Al-Qur'an atau bukan bagian Al-Qur'an, fi ghairi suratin An-Naml, selain dalam surat An-Naml itu, la bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti Rasulullah akan menerangkan itu. Kenapa? Li'annal Qur'an, ya, naqlun tawatir, nukila tawatir, karena sesungguhnya Al-Quran itu dinukil, dicatat, diambil secara mutawatir, sinambungan, ya. Hadzal ladzi qalahu al-qadhi fi ar-rad 'ala Syafi'i, ya, kali ini berkata al-qadhi di dalam menolak pendapat Imam Syafi'i, wa dhanna annahu qati'un, dan menyangka, menduga sesungguhnya Imam Syafi'i ini terputus. Wa amma Abu Hamid fantasir li hadza bi anna qala innahu aidan law kanat min ghairil Qur'an, seandainya bismillah bukan termasuk Al-Qur'an, lawajaba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyubayyana dzalik wa hadza kulluhu tukhbitu wa syai'in ghairu mafhum. Jadi di sini perdebatannya adalah pasti Nabi menjelaskan, karena keseluruhannya tidak difahami. Fa innahu kaifa yajuju fil ayatil wahidah bi ainiha ayyuqala fiha innaha minal Qur'an fi mawdhi'in wa anha laysat minal Qur'an fi mawdhi'in. Bagaimana dibolehkan satu ayat itu dengan sendirinya, innaha minal Qur'an, bahwa dia bismillah itu bagian dari Al-Qur'an di satu tempat,
Wa annaha laysat minal Qur'an fi maudhi'in akhar. Bagaimana bisa dikatakan bahwa bismillah itu bagian dari ayat Al-Qur'an, tetapi di sisi lain tidak termasuk bagian ayat Al-Qur'an? Gitu loh. Bal yuqalu inna bismillahirrahmanirrahim qad sabata annaha minal Qur'an haitsuma dzukirat wa anna ayatan min surati An-Naml, dan dikatakan bahwa bismillah, sesungguhnya bismillah itu ya benar-benar terdapat atau sebagian ayat dari Al-Qur'an, sekiranya dia tidak disebut sebagai ayat min surati An-Naml. Wal hiya iyatun min surati Ummil Qur'an, apakah dia ayat dari surat Fatihah? Wa min kulli suratin yastaftihu biha, dan setiap surat ketika dibaca itu surat mukhtalifun fih, ini terjadi ikhtilaf di dalamnya, sehingga wal mas'alatu muhtamilatun wadzalika annahu fi sa'iris suwari Fatihah, ya, sehingga dia sesungguhnya bismillah bagian daripada keseluruhan surat selain Fatihah. Wa hiya juz'un min surati An-Naml fata'ammala hadza fa innaha bayyinun wallahu a'lam. Bahwa bismillah adalah bagian dari surat An-Naml, maka hal tersebut tidak bisa dibantah, sudah sangat jelas, ya, wallahu a'lam. Jadi ini perdebatan. Makanya ibu kalau sudah tahu begini, bapak-bapak sekalian, mau bermakmum di mana, mau sholat di mana, ya, itu nggak usah ragu. Kalau sudah paham begini, ya, artinya baik baca bismillah imamnya atau tidak baca bismillah, dua-duanya punya dalil, punya landasan, punya hujjah. Seperti ini memang perbedaannya. Jadi nanti satu ketika di Masjid Al-Hikmah ini kan baca bismillah, tapi ketika nanti ada imam yang nggak pakai bismillah, ya jadi makmum aja, nggak usah dibatalin, ya. Nanti kita sholat di mana masjidnya kebetulan masjidnya Muhammadiyah, nggak pakai bismillah dia, ya. Masjid biasanya Muhammadiyah masjidnya masjid takwa, di masjid At-Taqwa, ya. Namanya rata-rata At-Taqwa. Itu sholat jaharnya itu tidak baca bismillah. Nah, di situ ada dua macam tidak baca bismillah itu. Ada yang baca sama sekali tidak baca, langsung Allahu Akbar bismillah alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ada juga ketika takbir mau mulai sholat bismillahnya pelan. Ada dua versi itu. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Ya, begitu juga yang baca jahar boleh, pendapat Imam Syafi'i tadi. Yang membaca pelan, pendapat Imam Hanafi. Yang sama sekali tidak boleh baca di dalam sholat fardu atau sholat-sholat maktubah 5 waktu, yaitu Imam Malik. Tapi dia memperbolehkan di dalam sholat-sholat sunnah, ya. Nah, itu pendapat Imam Malik. Itulah perdebatan atau perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan bacaan bismillah. Nah, setelah kita mengetahui ini, kita harus bijak, harus arif. Nggak boleh kemudian mengklaim mana yang paling benar, ya. Oh, yang paling benar baca bismillah, tidak bisa. Ya, jadi kemudian kita tidak boleh juga bermakmum kemudian kita membatalkan karena gara-gara tidak baca bismillah, karena dua-duanya boleh. Nah, ini kan kita udah mantep ini. Jadi ternyata baca bismillah di situ pilihan, ya, pilihan gitu kan. Baik. Masalah berikutnya yang akan kita bicarakan di sini adalah al-mas'alatul khamisah, terkait dengan ittafaqal ulama ala annahu la tajuzu salatun bi ghairi qiraah. Sepakat para ulama tidak diperbolehkan salat tanpa bacaan, tanpa membaca apa-apa. Baik la amdan wala sahwan,
baik secara sengaja maupun lupa. Nah, ini agak lucu nih, ini kan nanti ya, sholat tidak baca apa-apa. Begitu Allahu Akbar, diem aja, nggak baca apa-apa. Sengaja dia lagi males, capek, ya niat saja, nggak baca apa-apa, ya kan? Karena udah capek gitu, atau mungkin mulutnya sariawan, bener-bener nggak baca, baik dalam hati maupun dalam ini. Pokoknya Allahu Akbar ya, sambil ngantuk-ngantuk gitu kan, males dia lagi sholatnya. Nah, ini sholatnya anak-anak itu biasanya ini. Sholat anak-anak gitu kan. Ya karena nggak baca akhirnya cepet dia ruku gitu. Ruku sujudnya cepet gitu kan. Ada kadang kalau ibu bapaknya nggak lihat langsung salam. Udah sholat selesai, sudah. Nah itu anak-anak lagi kan gitu. Jadi sepakat tidak boleh itu, harus baca. Nah, ya, kecuali orang yang baru masuk Islam, mu'allaf ya, memang mau baca apa, dia memang belum bisa, ya nggak apa-apa itu. Tapi ada satu riwayat, ada satu cerita gitu bahasanya. Ruya an Umar radhiyallahu anhu annahu shalla. Ada riwayat sesungguhnya Umar radhiyallahu anhu annahu shalla, sesungguhnya dia sholat. Fanasiyal qiraah, lupa baca. Faqila lahu fi dzalika faqala kaifa kana ruku' was sujud. Ada yang kemudian menanggapi kalau dia tidak baca apa-apa karena lupa itu, faqila lahu fi dzalik, bagaimana kalau begitu? Faqala kaifa kana ruku' was sujud. Terus gimana ruku' dan sujudnya? Nggak baca apa-apa kok. Nah, gitu kan? Ya udah suka-suka dia aja, kira-kira kalau udah kira-kira 1 menit gitu atau berapa detik dia ruku gitu. Bisa saja kan gitu, nggak baca apa-apa. Faqila Hasan, ya faqila Hasan faqala la ba'sa idza. Ada yang mengatakan nggak apa-apa itu. Wa huwa hadisu gharib indahum adkhalahu Malik fi mawti'ahu fi ba'dir riwayat. Tetapi hadis ini dianggap aneh. Ya, indahum adkhalahu Malik fi muwatta'ahu fi ba'dir riwayat. Hadis ini walaupun gharib menurut Imam Malik, dia masukkan di dalam kitab Muwatta'nya, di sebagian riwayat. Wa illa syai'an ruwiya an Ibni Abbas annahu la yaqra'u fi sholati sir wa annahu qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholawat wa sakata fi ukhra. Ada hadis dari Ibnu Abbas, sesungguhnya dia la yaqra'u fi sholati sir, tidak membaca apa-apa di dalam sholat yang bacaannya pelan. Wa annahu qala qara'a Rasulullah sallallahu fi sholawatin, Rasulullah sholat di setiap sholat, wa sakata fi ukhra, dan satu ketika Rasulullah itu sakata itu diam di sholat yang lain. Fanaqra'u fi ma qara'a, maka kami membaca ketika Rasulullah baca, wa nasqutu fi ma sakata, dan aku pun diam ketika Rasulullah diam. Hal fi dhuhri wal asri qira'ah, wa su'ila hal fi dhuhri wal asr qira'atun. Ditanyakan apakah di dalam sholat duhur dan asar ada bacaan? Faqala la. Ditanyakan kepada Ibnu Abbas. Jadi ada satu riwayat bahwa berdasarkan Ibnu Abbas, Rasulullah itu baca kalau sholat jahr, sholat yang terdengar, tapi sholat sir tidak. Sehingga aku mengikuti Rasulullah, kata Ibnu Abbas, kalau sholat sir saya nggak baca apa-apa ketika duhur dan asar. Ketika rakaat terakhir itu, yang 2 rakaat terakhir itu kan itu sir ya, itu nggak baca apa-apa katanya. Itu yang saya tahu Rasulullah ketika itu juga tidak baca gitu. Tapi wa akhudal jumhuru bihadisi Khabbab, tetapi mengambil ya pendapat jumhur berdasarkan hadis Khabbab itu, annahu sallallahu alaihi wasallam ya aliyatun wa sallama kana yaqra'u fi dhuhri wal asri qila fa bi ayyi syai'in kuntum ta'rafuna dzalika qala bittirabil likhyati.
Tapi jumhur ulama mengambil hadis khutbah sesungguhnya Rasulullah SAW itu wa anna sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi dzuhri wal asr, bahwa Rasulullah itu membaca ketika sholat zuhur dan sholat asar. Ditanyakan fa bi ayyi syai'in kuntum ta'rafuna dzalika, ditanyakan bagaimana kamu tahu Rasulullah membaca? Qala bitirabil lihyati, jadi dengan gerakan apa, cambang ini lih, kan kelihatan nih kalau dari sampingnya, berarti baca Rasulullah, nggak kedengeran tapi pelan gitu. Jadi untuk membantah Ibnu Abbas bahwa Rasulullah tidak baca katanya, padahal baca. Kok kamu tahu baca? Oh, saya lihat kok lihyatihnya itu gerak-gerak gitu. Nah ini kan anu ya, kelihatan gitu. Nah, gitu. Ya. Wa ta'allaqal kufiyun bi hadis Ibnu Abbas fi tarki wujubil qiraah. Ya, tapi penduduk Kufah mengambil hadis Ibnu Abbas meninggalkan kewajiban bacaan fi raq'atayn akhirataini minas shalah, yaitu tidak membaca di 2 rakaat terakhir salat listiwa'i salatil jahr, atau di tengah-tengah salat jahr. Ya, di tengah-tengah salat jahr. Jadi kalau sholat jahar isya itu kan 2 rakaat dan 2 rakaat berikutnya sir ya, nggak baca apa namanya, pelan. Nah di sini 2 versi. Penduduk Kufah memilih ketika 2 rakaat terakhir itu nggak baca. Ya, dia baca di awal saja. Ya. Wasir fi sukutin Nabi fi hataini rakaataini, dan membaca sir apa namanya di dalam diamnya Rasulullah di 2 rakaat terakhir itu. Waqtalafu fil qiraatil wajibah fis shalah, dan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan bacaan yang wajib di dalam salat. Fara'a ba'duhum annal wajiba min dzalika ummul Qur'an liman khifdiha, yang wajib di dalam salat itu bacaan Fatihah bagi yang hafal. Yang hafal. Wa anna ma'adaha laisa fihi tauqid, dan sesungguhnya tidak ada aturan atau ketentuan di dalam bacaan yang wajib di dalam sholat. Wa man haula'i wa min haula'i man aujaba fi kulli raqatin, ada di antara mereka yang mewajibkan di setiap rakaat. Wa minhum man aujabaha fi aksaris shalah, wa minhum man aujaba fi nisfis shalah, wa minhum man aujabaha fi raqatin minas shalah. Ya. Jadi perbedaan bacaan yang wajib di dalam sholat ini ternyata banyak, yaitu diantaranya ada yang sama, tidak ada ketentuan bacaan itu, ya. Tapi ada juga dari mereka mewajibkan bacaan di dalam sholat itu setiap rakaat, yaitu baca Fatihah. Tapi wa minhum man aujaba fi aksaris shalah, dan mereka juga mewajibkan di sholat itu 3 rakaat ya baca semuanya. Tapi wa minhum man aujaba fi nisfis shalah, ada yang mewajibkan membaca itu separuh saja di dalam sholat itu Fatihahnya, ya. Wa minhum man aujaba fi raqatin minas shalah, ada juga yang mewajibkan cukup hanya 1 rakaat saja baca bismillah, yang lain tidak baca apa-apa, nggak apa-apa. Nah ini kan perbedaan-perbedaan ini. Wabil awal, yang membaca semuanya ke seluruh rakaat tadi, baca Fatihah tadi, kan kita ini kan baca Fatihah ya. Ketika imam sudah baca Fatihah, kemudian diam sejenak baca surat, kita baca Fatihah dengan sir. Itu yang biasa kita lakukan. Apalagi di 2 rakaat terakhir, itu juga kita membaca Fatihah. Itulah pendapat Imam Syafi'i. Wahya asyharu riwayat an Malik, dan ini juga riwayat yang paling masyhur menurut Imam Malik. Wa qad ruwiya anhu annahu inna qara'aha fi raq'ataini minar rubaiyah ajza'atu. Dan ada riwayat sesungguhnya kalau dia membaca Fatihah fi raq'ataini minar rubaiyah, di 2 rakaat saja dari 4 rakaat saja, itu ajza'athu, boleh.
Ya, 2 rakaat saja itu boleh. Jadi misalnya di awal rakaat imam sudah baca Fatihah, baca surat, kita diem mendengarkan. Nanti ketika rakaat ketiga kan diam kan itu imam tidak baca, artinya tidak baca secara jahar, itu kita baca Fatihah, imam juga baca Fatihah. Itu pendapat Imam Syafi'i. Imam Malik andekan di 2 rakaat pertama tidak baca apa-apa, hanya mendengar saja bacaan imam, dan di 2 rakaat kedua itu dari 4 rakaat itu cukup boleh. Ya, itu yang ditegaskan dari pendapat-pendapat dari para imam tadi terkait dengan bacaan yang wajib di dalam sholat adalah bacaan Fatihah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Itu pun dengan catatan kalau dia hafal. Kalau nggak hafal boleh baca yang lain. Itu nanti kelanjutan daripada penjelasan atau pembahasan terkait dengan perbedaan pendapat di kitab Bidayatul Mujtahid ini terkait dengan bacaan-bacaan di dalam sholat. Nah, karena waktu juga yang membatasi kita, insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain terkait dengan masalah tersebut. Sebelum diakhiri, dipersilahkan barangkali mungkin yang ingin menanyakan, silahkan. Kalau bacaan Fatihah kita itu salah gitu, atau ada yang lupa gitu, apakah kita harus mengulang suratnya? Bacaan Fatihah? Iya. Tadi kalau itu pendapat Imam Syafi'i tadi itu wajib diulang Fatihahnya, ya wajib diulang. Bukan Fatihahnya saja tadi, ya. Nah, ketika itu sudah ada yang mengingatkan, kalau itu berjamaah cukup, nggak ada masalah. Ya, kalau sudah ada yang mengingatkan tadi, kadang-kadang terlewat karena nggak hafal. Karena tadi dengan catatan yang wajib itu Fatihah ketika hafal. Kalau nggak hafal berarti nggak ada masalah. Jadi makanya ini memang Bidayatul Mujtahid ini, kajian Bidayatul Mujtahid ini memang sangat lentur, Pak. Jadi kita jangan kemudian bicara sah tidak sah. Jadi ternyata di sini betul-betul dijadikan sebagai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kita tidak terbebani, tidak menjadi beban bahwa sholat itu mesti hafal Fatihah dulu, baca-bacaan yang ada ruku sujud itu. Wah, itu kalau nanti sudah tua memang dari, mohon maaf, dari tempat yang memang ustadz nggak ada. Yang ini kan kita ini orang-orang tua dari berbagai desa nih Pak ya, emang nggak pernah ngaji, nggak pernah apa, pokoknya pagi ke sawah, pulang sore, ya kan? Jadi ini kan gimana ini kalau Islam tiba-tiba dia pindah ke Jakarta, di tempat di komplek ada baru mulai ngaji, dipaksain harus hafal ini, harus hafal itu, nanti gimana sholatnya, gimana? Nggak sholat kalau belum hafal gitu. Jadi di sini sebenarnya mendudukkan kembali ya porsi yang sesungguhnya bahwa Allah itu nggak menuntut begitu. Al-Quran dasarnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Begitu juga dengan bacaan Al-Quran, ada bacaan yang lancar, oke, dia mendapatkan pahala sesuai dengan kelancarannya. Tapi ada baca yang susah. Alhamdulillahirabbil alamin, diingetin alamin, ngalamin, al-fatihah, alhamdulillah, nggak apa-apa, berulang-ulang. Memang udah begitu, udah kaku dia dari sananya. Pahalanya 2. Tuh, apa nggak enak itu? Kalau yang lancar pahalanya besar, ya 1 tapi besar. Ini 2 yang mana? 2 niatnya tadi, usahanya 2. Jadi kesulitannya itu dikasih pahala, ya 2. Itu ya ta'at itu bahasanya. Jadi Bapak nggak perlu
nggak usah pedulian sholatmu nggak sah, Fatihahmu nggak bener, sholat di Al-Hikmah nggak sah jamaahnya, imamnya Fatihahnya nggak bener. Ini harus sudah dihilangkan, Pak. Bukan urusan ente diterima dan tidak diterima sholat. Itu yang harus ditegaskan. Jadi nggak usah usil kita. Orang sudah mau ke masjid saja sudah bagus. Yang perlu diajak yang belum sholat. Atau sudah sholat ngambek gara-gara dikatain temennya, sholatmu nggak sah. Kenapa nggak sah? Wudhu kamu tadi saya lihatin ininya masih kering. Kok ngurusin orang lain gitu loh. Ya, ini orang yang namanya sekarang itu kepo banget gitu. Jadi kita jangan melihat manusia, kita harus melihat Allah. Allah itu Maha Rahman Rahim. Allah itu Maha menerima. Ya. Jadi bahasa kita ini masih bisa diberikan sujud oleh Allah, kita bisa sujud itu anugerah. Orang mau ke masjid saja itu anugerah, karena banyak orang yang berat ke masjid. Itu yang harus digalakkan, Pak. Jangan orang yang sudah di masjid di kata-katain tidak sah, sholatmu tidak diterima. Kenapa? Nah, jadi nggak usah didengar yang begitu. Nah, ya kan? Tuhannya bukan orang seperti kamu, gitu aja udah. Allah bukan seperti kamu. Jadi sudah niat saja, yakin saja, insya Allah Allah terima semuanya itu. Persoalannya tadi kan ada yang pahalanya tadi sesuai dengan la yukallifullahu nafsan illa laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Anda sesuai dengan wong bekerja juga gitu, yang serius, yang sungguh-sungguh dapat gede, ya kan? Ya mungkin santai-santai tapi dia punya ilmu saja, sarjana, punya ilmunya ini. Ya walaupun kelihatan santai tapi kan otaknya yang keras. Kalau kita tenaganya yang keras, dapatnya gede. Ya nggak usah iri, sesuai dengan pekerjaan kita. Saya kira itu, Pak ya. Ini nggak usah dipedulikan yang bilang sah nggak sah itu fikih. Ya fikih gitu. Tapi dengan catatan itu harus dipahami sebagai motivasi untuk meraih yang terbaik, meraih yang sempurna walaupun kita belum sempurna. Kan kita nggak cukup hanya SD saja, kita harus SMP, kita harus SMA, kita harus perguruan tinggi, kita harus S1, S2, S3. Itu adalah tahapan dalam hidup, tahapan dalam belajar. Iqra dulu kalau belum lancar. Saya kira itu, Pak. Baik, ada yang lain silakan. Ada? Cukup ya, karena waktu juga sudah jam 6 insya Allah. Jadi sekali lagi saya tegaskan, Bapak Ibu, yuk kita ajak yang belum sholat, yang mau belum ke masjid. Nggak usah sah, tidak usah diterima dan tidak terima. Insya Allah dengan kesungguhan kita, insya Allah semua ibadah kita dengan niat yang ikhlas karena Allah, insya Allah itu akan diterima semuanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira kita akhiri kesempatan ini atau kajian ini dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.